Halo folks, ketemu lagi bareng saya Dipta di channel Deep Hit. Kali ini saya akan sharing 10 latihan useless yang harusnya kalian tidak lakukan. Mungkin kalian pernah lakukan, atau mungkin kalian pernah melihat fitness influencer atau atlet barangkali yang melakukannya. Dan di sini saya akan jelaskan kenapa kalian harusnya tidak melakukan itu. Ya, ada 10 latihan. Stay tune. Oke ya. Latihan pertama mungkin yang sering saya lihat di gym, banyak anak-anak gym lakukannya adalah dumbbell external rotation seperti ini. Ya, ini sangat useless. Saya ngerti maksudnya ini adalah untuk warming up di bagian shoulder ya. Tapi tahu masalahnya apa? Masalahnya di sini adalah ketika kalian membuka dumbbell seperti ini, oke. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu resistance training. Resistance training ya seperti yang dilakukan di gym adalah resistance training. Kemudian basic atau dari konsep dari resistance training adalah melawan atau meresist daripada berat itu, entah itu ke depan atau ke belakang atau ke bawah. Dalam hal ini dumbbell, resistensi yang harus kita lawan pasti ke bawah karena gravitasi akan menariknya ke bawah. Nah, ketika kita melakukan seperti ini tidak ada resistensi yang kita lakukan di sini. Jadi resistensi itu ke bawah, tapi kita melakukannya ke samping, itu tidak pada konsepnya ya. Jadi itu sama sekali tidak melatih atau calf atau shoulder kalian jika melakukan warming up. Terus apa yang harus kalian lakukan ketika warming up di shoulder? Menurut saya yang paling bagus adalah kalian harus memulai exercise tersebut dengan beban maksimal 30% dari maksimal beban yang bisa kalian lakukan. 30% aja. Kemudian lakukan gerakan kontrol yang bagus. Misalnya kalian lakukan shoulder press. Saat kalian lakukan shoulder press, lakukanlah pemanasan dengan shoulder press, the real shoulder press, dengan beban yang misalnya 30% di bawah beban maksimal kalian, seperti itu ya. Jadi bukan melakukan seperti ini, jadi ini benar-benar membuang waktu. Atau jika kalian ingin tetap melakukannya, kalian bisa melakukan dengan kabel ya. Jadi dengan mesin atau dengan kabel kalian bisa melakukan seperti ini karena resistensinya akan ke dalam, kemudian kalian akan melakukannya keluar. Maksud saya seperti ini ya. Kita akan lihat sebentar. Jadi jika kalian ingin tetap melakukan melakukan shoulder, melakukan pemanasan di bagian shoulder, mungkin kalian bisa mempertimbangkan menggunakannya dengan kabel. Jadi gerakannya akan seperti ini. Jadi ini resistensinya akan mengarah ke dalam, kemudian kalian melawan resistensi tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan resistance training ya. Kalian akan melawan resistensi daripada kabel ini yang ke dalam, kemudian kalian melarinya keluar. Jadi ini lebih terasa dan tidak membuang-buang waktu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Next, yang kedua. Baik, yang kedua, yang latihan yang sering juga dilakukan, yang sebetulnya useless atau wasting time, adalah dumbbell kickback. Ya, sama seperti external rotation dengan menggunakan dumbbell, tricep kickback juga dengan menggunakan dumbbell ya, especially. Itu juga wasting time. Kenapa? Karena resistensinya juga sama. Menjadi gerakannya akan seperti ini. Saya contohkan. Jadi gerakannya akan jadi seperti ini. Mungkin ini juga akan terlihat atau akan terasa burningnya, tapi dia akan resist dari sekitar 60-70% di akhir gerakan sampai ke atas. Jadi resistensinya praktis dari sini sampai sini.
Kemudian dari sini sampai sini itu seolah-olah dia kosong. Karena kenapa? Kalian akan mengayunkan lengan kalian ke belakang, sementara resistensinya dia ke bawah. Jadi seperti itu. Bukannya salah, tapi kurang efektif. Mungkin saya akan memberikan alternatif, ya sama dengan menggunakan kabel. Saya akan kemudian memberikan contoh di kabel. Oke, jadi sama seperti external rotation yang resistensinya mungkin kurang tepat. Kali ini saya menawarkan atau menganjurkan kalian menggunakan kabel dengan cara kickback menggunakan kabel. Biasanya orang melakukan seperti ini, ya. Tetapi menurut saya ini pun kurang efektif karena kalian akan bisa lebih lebih nyaman di posisi yang lebih nyaman dengan hasil yang sama, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi konsep daripada kickback adalah memberikan atau memposisikan siku di belakang badan. Jadi waktu kita mengayun itu kontraksinya bisa maksimal. Nah, di sini dengan konsep itu saya akan melakukan modifikasi posisi seperti ini. Jadi posisi saya akan menggantungkan di bar ini dan memposisikan siku saya di belakang badan, kemudian melakukan gerakan seperti ini. Nah, ini akan sama saja. Bayangkan dengan menggunakan posisi seperti ini akan menimbulkan fatigue, collateral fatigue di lower back kalian. Ya mungkin nggak terlalu, tapi bisa lebih nyaman. Ya, jadi itu alternatifnya. Oke. Latihan yang ketiga yang biasanya sering saya lihat dan menurut saya itu buang-buang waktu dan buang-buang tenaga adalah front rise, either bilateral or unilateral, alternatif sama aja. Kenapa kalian harusnya stop melakukan ini? Karena biasanya front rise seperti ini dimaksudkan untuk melatih front delt. Jadi front delt itu sudah overactive atau overtrain pada saat kalian main chest press, itu pasti kena. Waktu main flies juga itu pasti kena. Jadi menurut saya akan lebih efektif jika kalian memaksimalkan latihan untuk lateral rise, untuk melatih lateral delt ataupun untuk real deltnya. Jadi itu akan lebih menyeimbangkan proporsional bentuk daripada delt kalian. Jadi tidak overactive atau overdevelop di bagian front. Itu yang ketiga. Ya, boleh kalian setuju, boleh tidak, tapi itu at least itu menurut saya. Oke. Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Next, latihan yang selanjutnya, keempat. Pernahkah kalian melakukan ini? Ini adalah Arnold shoulder press. Ya. Kenapa kalian harus stop melakukan hal itu? Dan menurut saya itu buang-buang waktu. Karena Arnold shoulder press saya tahu itu adalah latihan yang ditemukan atau diciptakan oleh Arnold Schwarzenegger. Tapi sayangnya Arnold mendapatkan bahunya tidak melalui latihan tersebut. Ya memang harus akan keras juga sih. Kemudian apa yang seharusnya kalian lakukan, karena gerakan ini dari saya akan lakukan dari awal ya. Jadi gerakannya adalah seperti ini, kemudian untuk. Nah, gerakan ini dari sini ke sini itu tidak akan ada manfaatnya, karena yang harus kalian lakukan adalah yang kalian lakukan cukup press ke atas saja tanpa membuang waktu
dan membuang tenaga untuk melakukan gerakan tambahan seperti ini. Jadi itu adalah sangat sia-sia. Jadi cukup melakukan shoulder press biasa saja. Back to the basic. Oke. Next. Oke. Selanjutnya latihan yang berikutnya yang menurut saya wasting time dan useless adalah sit up. What? Yes. Sit up. Gerakannya seperti ini. Jadi ini adalah gerakan sit up yang dimaksudkan untuk melatih abs atau six pack kalian. Sayangnya itu sangat-sangat tidak efektif karena apa? Yang pertama, sit up seperti ini itu yang terkontraksi adalah hip flexor. Jadi yang di flexing di sini atau yang ngeflex apa ya? Ngeflex lihatnya yang terkontraksi ya. Itu adalah hip flexor di mana otot ini cross di bagian hip atau di bagian pinggul kalian yang berguna untuk membawa torso atau dari pinggang ke atas merapat. Jadi gerakan yang sama itu atau otot yang sama yang bertanggung jawab untuk menaikkan kaki kalian seperti ini. Itu sama sekali sangat tidak sejalan dengan tujuan latihannya, yaitu untuk melatih otot perut. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk melatih otot perut? Nah, kalian harus tahu sebenarnya dulu otot perut itu berada dari sini. Dan fungsi dari otot perut adalah membawa ribcage kalian. Ribcage itu ini dada ya, tulang rusuk mendekat ke arah bawah. Jadi seperti ini. Bukan di sini. Ini hip flexing. Ini abs flexing. Tahu kan? Jadi bedanya hip flexing dengan ribcage flexing. Jadi range of motionnya beda. Untuk kalian melatih otot perut itu range of motionnya sangat pendek. Jadi yang harus kalian lakukan adalah crunch. Daripada kalian melakukan sit up, mendingan kalian lakukan crunch. Gerakannya adalah seperti ini. Jadi alih-alih kalian melakukan hip flexor atau hip flexing, mendingan kalian membawa ribcage kalian turun ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi lihat, hip saya tidak akan naik. Yang saya lipat adalah perut saya. Segitu saja. Jadi saya tidak bisa nambah range of motion lebih dari ini karena memang tidak sejauh itu range of motion daripada abs kalian. Oke, dipahami ya. Semoga kalian paham. Mungkin yang tidak paham silahkan dicoret-coret di kolom komentar. Next. Oke. Gerakan selanjutnya adalah plank. Kenapa plank bisa wasting time dan saya seharusnya tidak menunjukkan ini kepada kalian karena saya akan merasa sangat bodoh dalam melakukan plank ini. Ya, mungkin saya akan jelaskannya dengan cara duduk saja. Jadi plank itu sangat membuang waktu karena apa? Pada saat kalian melakukan plank itu yang kalian lakukan adalah isometric contraction. Jadi otot yang kalian latih aja otot perut itu dia cuman steady berkontraksi tapi di waktu atau di posisi yang sama. Sama halnya seperti kalian melakukan curl. Jadi ini waktu kalian melakukan curl, bicep curl. Terus waktu kalian melakukan plank adalah kalian hanya melakukan ini saja.
terus menerus melakukan ini. Jadi mungkin otot kalian atau perut kalian akan merasa pumping atau kram karena itu, tapi tidak ada mechanical damage atau mechanical tension di sana. Sorry ya, ya itu ya, mechanical tension tidak ada di sana. Jadi rilis actin myosin itu tidak terjadi pada saat kalian melakukan plank. Jadi itu yang menyebabkan gerakan ini sungguh-sungguh wasting time. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Mungkin kalian bisa melakukan alternatif seperti cable crunch atau body weight crunch seperti yang saya tadi lakukan, atau mungkin hanging leg raises. Ya, itu alternatif untuk melakukan otot. Jadi lebih ke dynamic contraction, ada perubahan posisi dari lengthen ke shorten, atau dari posisi terstretch dan posisi terkontraksi seperti itu. Itu adalah cara yang bagus untuk melatih otot. Jadi tidak membuang-buang waktu. Oke, next latihan berikutnya masih perut. Apa itu? Oke, ini dia. Biasanya ada banyak yang inginnya latihan perut tetapi melakukan hal ini. Saya tidak tahu apa namanya latihan ini. Jadi oke, yang saya tahu biasanya ini bertujuan untuk melatih obliques ya, atau side edge-nya dengan melakukan alternate flexion seperti ini, alternate oblique flexion. Dimana menurut saya itu kenapa buang-buang waktu, karena ini hanya praktis memindahkan beban satu ke sini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Tidak peduli berapapun berat beban yang kalian pegang, yang pada akhirnya yang fatigue atau yang merasa fatigue duluan pasti grip kalian. bukan di oblique sekalian. Jadi apa alternatifnya? Mungkin kalian akan lebih bagus jika tetap melakukan itu. Kalian harus melakukannya dengan satu tangan aja. Jadi seperti ini ya. Jika bebannya ada di kiri, maka yang kalian kontraksikan atau kalian fokuskan adalah oblique sebelah kanan. Jadi seperti ini terstretch, kemudian itu. Nah, seperti itu. Atau kalian bisa melakukan side crunch dengan melakukan crunch tapi di alternate side crunch. Perlu saya tunjukkan? Mungkin saya perlu tunjukkan ya. Oke. Ya, mungkin ini side crunch yang bisa kalian lakukan, tapi biasanya kalau untuk yang beginner atau masih yang newbie, mungkin ini agak sedikit berat. Jadi kalian hanya crunch tapi di one side saja. Ini namanya side crunch. Ya, ini yang harus kalian lakukan. Atau kalau alternatif lainnya, kalian bisa melakukannya dengan melakukan cable side crunch. Jadi satu tangan memegang cable, kemudian tangan lagi crunch seperti itu. Itu ada alternatifnya. Oke. Next, latihan yang biasanya lalu ini lebih ke kurang efektif ya, yaitu bench press atau Smith machine press, di mana posisi badannya overarching. Biasanya ini dilakukan oleh powerlifter, tapi kali ini saya akan memberikan perspektif berbeda. Oke, powerlifter pun yang profesional itu tidak akan melatih atau tidak akan terlalu sering melakukan one rep max. Dia biasanya paling melakukan one rep max itu atau menguji powernya mungkin 2 minggu sekali. Kemudian di lain waktu atau di sisa waktunya itu mereka akan lebih melatih teknik dan mungkin sedikit melatih hypertrophy, di mana di sini akan
memerlukan posisi-posisi tertentu yang akan sama dengan bodybuilder atau teknik-teknik yang sama dengan bodybuilder. Nah, seperti apa overarching dance press itu? Kemudian di sini saya akan mencontohkannya dengan Smith mesin aja ya. Dengan Smith mesin mungkin akan lebih mudah. Oke, seperti ini dia. Oke, jadi untuk biasanya posisi overarching bench itu ya seperti yang tadi bilang, dia akan banyak digunakan oleh powerlifter. Apa fungsinya? Fungsinya sebenarnya untuk menempatkan posisi shoulder di posisi yang paling secure, di mana ini untuk mencegah cedera. Kemudian yang paling penting adalah untuk mengurangi range of motion. Jadi bisa kalian bayangkan ya, jika ini adalah bench press normal untuk hypertrophy seperti ini, maka bench press untuk powerlifting adalah akan overarching seperti ini. Dia karena dadanya terlalu membusung atau terlalu terbuka, range of motionnya pun akan menjadi berkurang ya. Nah, kemudian di sini pun akan menjadi beban untuk lumbarnya, untuk spine-nya. Nah, jadi apa yang saya maksudkan di sini, mungkin kalian harus bisa memilih beban yang lebih moderat sesuai dengan kemampuan. Kemudian kalian bisa mengeksekusi dengan posisi-posisi yang lebih efektif untuk hypertrophy. Karena di sini sekali lagi saya ngomong untuk hypertrophy, meskipun kalian powerlifting, kalian juga harus melakukannya untuk hypertrophy karena the big muscle is the big power. Jadi seperti yang tadi saya bilang, even powerlifter profesional pun tidak tiap hari dia melakukan one rep max. Jadi harus lebih banyak mereka melakukan teknik atau hypertrophy untuk meningkatkan power dan juga size-nya seperti itu. Oke. Next latihan berikutnya yang menurut saya itu buang-buang waktu, dan ini bahkan sedikit riskan menurut saya, adalah behind the neck atau behind the head press atau behind the head pull. Jadi untuk pressnya seperti ini, biasanya posisi bar di belakang badan, kemudian akan press seperti ini. Kemudian yang satunya lagi adalah behind the neck pull. Mungkin saya sedikit contohkan ya, seperti ini. Ya, mungkin yang behind the neck pull-nya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kalian semestinya tidak melakukan behind the neck, either press atau pull? Karena itu analoginya sama seperti kalian membeli semangkuk bakso ya. Ini perkataannya dari Coach Aderai ya, saya kutip sedikit. Jadi seperti kalian membeli semangkuk bakso di mana baksonya itu sama saja kualitasnya, bahkan lebih jelek mungkin bagi beberapa orang, tetapi kalau membelinya dengan harga yang lebih mahal. Apa artinya? Dengan melakukan behind the neck, either press atau pull, itu tidak akan menambah efektivitas latihan tersebut, tidak akan menjadikan latihan tersebut lebih bagus, malah akan lebih berat untuk dilakukan dan resiko cederanya sangat tinggi, karena dia akan memaksa posisi daripada shouldernya. Ini posisi shoulder, posisi lengan dan shouldernya yang tercipta
Namun kalau memaksanya untuk seperti ini, itu sangat beresiko dan mungkin bagi beberapa orang akan menyebabkan atau memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, alangkah bagusnya kalian memilih latihan yang lebih minim resiko dan memaksimalkan efektivitasnya. Jadi menurut saya alangkah bagusnya kalian melakukan back to the basic, ya, kembali lagi back to the basic, melakukan yang aman dan nyaman, kemudian maksimalkan kontraksinya di otot yang ditarget. Dimana kalau pull karena menambahkan otot back atau lats, kalau push karena menambahkan otot chest. Nah, seperti itu. Next, ini yang terakhir, saya akan jelaskan latihan yang bahkan para atlet juga sering lakukan, tapi menurut saya itu kurang efektif. Apa itu? Stay tune. Oke, latihan terakhir adalah rack pull. Gerakannya seperti ini. Biasanya atlet-atlet atau teman-teman influencer menggunakan beban yang begitu berat. Barangkali di sini 200, kanan 200. I don't care. Tapi yang saya lihat adalah efektivitas gerakannya. Di mana biasanya mereka melakukan gerakan ini pada saat back day atau pada saat latihan back. Saya tidak pernah melakukan latihan rutinitas ini, tapi saya memperhatikan influencer tersebut melakukannya pada saat back atau full day. Jadi gerakannya seperti itu ya, seperti tadi, seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini range of motionnya sangat pendek. Kemudian untuk back juga tidak terlalu banyak, karena back, untuk melatih back misalnya lats, kalian harus melakukannya dengan posisi siku yang dari arah sini yang terstretch, kemudian tarik ke belakang inilah, atau kalian bisa pull dari sini ke sini. Itu adalah latihan posisi arm terhadap lats atau back. Nah, saya tidak melihat itu, tidak melihat efektivitas atau perubahan posisi tersebut di gerakan rack pull seperti ini. Itu praktis hanya menguji grip dan juga sedikit, bukan banyak juga, sedikit di hip extension, ya, di hip extension kalian. Berarti itu akan sedikit menguji di bagian bokong. Jika kalian melakukan atau jika kalian ingin melakukan latihan back, alangkah bagusnya kalian jika itu ya row saja, itu akan lebih efektif. Atau jika kalian ingin melatih hip kalian atau glutes kalian, ya lakukanlah RDL misalnya, itu akan lebih efektif daripada melakukan back pull. Jadi rack pull menurut saya itu nonsense. Jika kalian tidak setuju, tidak masalah. Jadi ini hanya pendapat saya pribadi, boleh diikuti, boleh tidak. Jadi ini tidak ada menyinggung siapa-siapa. Silakan, jika menurut kalian ini masuk akal, silakan diikuti. Jika tidak, abaikan saja. Oke, itu sharing kali ini, video kali ini tentang pendapat saya terkait dengan latihan-latihan yang useless. Jika kalian berpikir video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe. Jika kalian tidak setuju, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, see you next time.